Halo kawan-kawan, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Marvis. Perkenalkan, nama saya Madi Oris Kurta, NIM 19135210009. Pada kesempatan kali ini, saya akan melakukan praktikum ichtiologi mengenai morfologi dan morfometrik ikan. Alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama, penggaris, berfungsi untuk mengukur saat melakukan proses pengukuran. Kemudian pisau, berfungsi untuk membelah saat proses pembedahan. Kemudian gunting berfungsi untuk memotong dan memudahkan kita dalam proses pembedahan. Selanjutnya adalah tisu, berfungsi untuk menyerap ketika kita melakukan proses pembedahan. Dan yang terakhir, yaitu tali, berfungsi untuk menandai saat melakukan proses pengukuran. Baiklah, yang pertama, saya akan mengenalkan morfologi daripada ikan ini. Nama ikan ini yaitu ikan cakalang. Nama latinnya adalah Cotsuwonus pelamis. Ciri-ciri morfologinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk mulutnya. Bentuk mulutnya adalah subterminal, yang dimana letak mulutnya tepat berada di depan kepala. Kemudian di sini ada bagian yang melengkung. Bagian melengkung ini disebut operculum yang berfungsi untuk melindungi insang. Kemudian ke atas sampingnya di sini ada sirip yang namanya adalah pectoral fin yang berfungsi sebagai untuk menaik dan menurunkan serta ke samping dan memudahkan ikan untuk bergerak. Kemudian di sini ada sirip dorsal. Yang ini namanya first dorsal, sedangkan yang di belakangnya adalah second dorsal. Sirip ini berfungsi untuk menstabilkan ikan ketika berenang. Kemudian di bawah di sini ada sirip perut atau pelvic fin. Ini berfungsi untuk menstabilkan ikan dan menetapkan posisi ikan pada suatu kedalaman. Kemudian di bagian bawah sini terdapat anal dan di sampingnya ada anal fin. Kemudian kita melihat ke bagian ini. Di sini adalah ekor atau biasa kita sebut adalah caudal fin. Bentuk ekor dari ikan ini adalah bulan sabit. Ekornya. Kemudian ciri-ciri khusus ketika kita ingin membedakan ikan cakalang dengan ikan yang lainnya. Yang pertama, ikan cakalang memiliki second dorsal. Yang kedua, yang paling dominan ciri khususnya adalah ikan cakalang memiliki garis-garis seperti ini di bagian perut ikan, di bagian samping dekat perut ikan. Jadi hal itu dapat membedakan ikan cakalang daripada ikan yang lainnya. Mungkin sekian untuk morfologi ikan. Baiklah, selanjutnya kita akan melakukan proses pengukuran morfometrik. Ciri morfometrik menunjukkan ukuran perbandingan dari ukuran bagian-bagian tubuh yang bersifat karakteristik. Bagian tubuh yang diukur yaitu 1. Total length, yaitu panjang anterior kepala hingga ujung posterior ekor. Selanjutnya, forward length adalah jarak dari anterior kepala hingga ke lekukan ekor. Selanjutnya adalah standard length, yaitu panjang dari anterior kepala hingga ke pangkal ekor.
Selanjutnya adalah pre-dorsal length, yaitu jarak antara anterior kepala hingga sirip dorsal. Seperti ini. Kemudian adalah a-orbital length, yaitu jarak antara kedua bagian terluar kelopak mata. Seperti ini. Kemudian A-length, garis tengah dari rongga mata. Seperti ini. Selanjutnya adalah caudal produce length, yaitu jarak dari sirip anal ke pangkal ekor. Seperti ini. Kemudian adalah panjang rahang atas, seperti ini. Panjang rahang bawah. Dan selanjutnya ada head length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala dengan bagian posterior operculum. Selanjutnya adalah snout length, yaitu jarak antara bagian anterior kepala hingga bagian kelopak mata. Seperti ini. Selanjutnya adalah post-orbital length, yaitu jarak posterior kelopak mata hingga posterior operculum. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah tinggi kepala, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian kepala. Seperti ini. Selanjutnya adalah tinggi badan, yaitu jarak terbesar antara dorsal dan ventral bagian tubuh ikan. Seperti ini. Selanjutnya adalah tinggi pipi, jarak antara rongga mata dengan bagian anterior dari operculum. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah tinggi bawah mata, yaitu jarak antara kelopak mata dengan rahang bawah. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya adalah tebal badan, yaitu jarak terbesar antara kedua sisi badan antara dua tutup keping insang. Seperti ini ya. Selanjutnya adalah panjang dasar sirip dorsal, dari sini, dari pangkal hingga ujung sirip dorsal. Kemudian tinggi sirip dorsalnya seperti ini. Selanjutnya yang terakhir adalah panjang sirip pektoral. Ini adalah sirip pektoral dari ujung hingga pangkal panjangnya. Baiklah, sekian untuk proses pengukuran morfometrik. Selanjutnya kita akan melakukan proses pembedahan. Baiklah, ini adalah sesi yang ditunggu-tunggu. Kita akan melakukan pembedahan ikan cakalang dengan nama latin Cotsuwonus pelamis. Langkah yang kita lakukan adalah kita harus pertama-tama menyiapkan pisau ini. Pisau ini harus sangat tajam agar memudahkan kita dalam proses pembelahan. Kita langsung saja kepada ikannya. Kita lihat posisinya saat membelah. Kita harus membelah tepat di antara garis anal ini agar tidak merusak bagian tubuh daripada ikan ini. Baiklah, kita akan melakukan pembedahannya sekarang. Baiklah, kira-kira di sini harus dengan hati-hati. Nah, baiklah, kita telah mendapatkan rangka dari ikan ini. Di sini ada saraf-saraf dan otot dari ikannya. Bisa dilihat. Kita dapat melakukannya dengan menekan daging ikan agar terlihat rangkanya lebih jelas.
Baiklah, kira-kira rangkanya seperti ini. Jadi kita akan lanjutkan menggunakan gunting untuk membelah bagian bawah tubuh ikan ini dengan sangat hati-hati agar bagian tubuhnya tidak rusak. Ini sudah mulai terbuka karena dagingnya cukup tebal, sangat hati-hati. Ya, sudah mulai terbuka. Ini adalah bagian dalamnya. Ini sangat keras di bagian ini, jadi kita menyamping untuk memotongnya seperti ini dari samping. Ya, menyamping. Ya, bagian ini ya. Nah, kita telah membukanya. Ya, baik, di sini gonatnya telah terlihat. Harus sangat hati-hati membukanya. Nah, ini adalah kantungnya. Baiklah, inilah hatinya. Ya. Kita ingin mencabut hatinya, kawan-kawan. Nah, ini adalah pekat ini. Bisa dilihat, yang pekat ini adalah hatinya. Kemudian kita ingin melihat ginjalnya, ginjal daripada ikan ini. Kita harus sangat berhati-hati. Nah, ini adalah hatinya. Sekali lagi yang pekat ini. Nah, ini adalah ginjalnya. Bisa dilihat. Ini adalah jantungnya. Kemudian ini adalah hatinya. Ini hati. Kemudian ini adalah ginjalnya. Agar mempermudahnya, saya akan mencopotnya dari ini ya. Nah, tadi kepotong. Ini merupakan hati ikan. Kemudian ini jantung ikan. Sini kita akan melihatnya. Nah, ini merupakan gonatnya. Saya ambil ini. Nah, baiklah guys, mohon maaf tadi soalnya kameranya tiba-tiba mati. Jadi di sini saya sudah membelahnya. Yang ini adalah gonat ikannya. Di sini. Kemudian ini adalah hatinya. Hati ikan. Yang pekat ini adalah hatinya. Kemudian ini adalah jantungnya. Bisa lihat jantung ikan. Jantungnya. Kemudian ini adalah ginjalnya. Ginjal ikan. Kemudian ini adalah usus dan kantung. Dan lambungnya. Di sini ya. Baiklah guys, selanjutnya saya akan membelah insangnya dan melihat dalamnya. Baiklah, pertama-tama saya akan membuka insangnya dan melihat di sini menggunakan gunting, memotong insangnya satu bagian ini. Hati-hati guys ya, agar insangnya tidak rusak. Baiklah, di sini juga saya potong satu. Perlahan ya, untuk memotong insangnya. Baiklah.
hati-hati. Insangnya seperti ini. Sini ada tajam-tajamnya. Jadi saya dapat simpulkan bahwa ikan cakalang Posuonus melamis ini adalah pemakan campuran. Dilihat dari bentuk insangnya. Seperti ini. Baiklah, selanjutnya saya akan membelah otak dari ikan cakalang ini. Dengan sangat hati-hati saya akan menoreh bagian kepala ikan ini. Menggunakan tentunya dengan pisau yang tajam ya. Dengan sangat hati-hati agar bagian otak ikannya dapat terlihat. Perlahan, hati-hati ya. Ini bisa kita gunting dulu. Nah, ini sudah mulai terlihat otaknya. Singkirkan. Nah, tengkoraknya udah mulai terlihat. Ini adalah tengkorak ikannya. Di sini ya. Ya, harus hati-hati. Belum ya, karena tengkorak ikan cakalang ini cukup tebal. Jadi saya akan menorehnya lagi. Baiklah, otaknya terlihat. Otaknya ini. Otak ikannya. Sangat keras tentunya bagian ini. Saya tidak ingin merusak otaknya, jadi saya perlahan membukanya. Oke, tengkoraknya udah kebuka. Baiklah. Ini adalah bagian otak dari ikan cakalang ya. Agak sedikit hancur, tapi kurang lebih lah seperti ini bagian otaknya. Ya, tepatnya dia berada di dalam sini. Di sini. Di sini. Oke. Di bagian sini tertutup dengan tengkoraknya. Baiklah, mungkin sekian praktikum ichtiologi. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada asisten dosen dan teman-teman yang telah membantu saya dalam praktikum ichtiologi ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya.